Banyak yang bilang, kok saya nggak bisa scalpingan karena kerja gitu kan ya. Karena mungkin saya kerja kantoran atau saya punya usaha toko gitu. Saya cukup bilang kalau scalpingan itu sebenarnya nggak perlu di trading di jam-jam lain. Cukup di prime time jam 9 sampai jam 10 pagi aja. Cukup di situ aja. Jual beli cuma 1 jam doang. Jual Satu belinya jam cuma aja. di situ ya. Oh, wow. Kenapa? Kirain jam Kenapa? 9 sampai 10 beli doang gitu. Enggak. Kalau misalnya Oke. kebanyakan orang jam 9 jam 10 tuh beli doang, habis itu nunggu sampai sore. Jadinya day trader, bukan Mm-mm. swing lagi. Bukan bukan Oh, scalpingan. bukan Jadinya day scalping, trading. iya. Day trading itu kan harian ya. Jadinya kayak beli nanti siang atau sesi 2 naik Mm-mm. dijual. Jadi sebenarnya scalping itu dimanfaatkan cuman di prime time ya, jam rame jam 9 sampai jam 10. Itu belinya keletokan Mm-mm. tuh. Yang kita beli itu yang stock gainer semua, yang sudah naik 5% Mm-mm. ke atas. Nggak ada tuh kita beli ARB, nunggu kejebak ARB itu nggak ada. Hmm. Jadi yang namanya scalping itu jam 9 sampai jam 10. Ini kalau ceritanya yang kerja. Beda kita cerita yang Mm-mm. full time trader lain lagi ya. Kalau full time trader ya bebas. Mm-mm. Anda mau keletokan dari jam 9 sampai jam 3 sore mah bebas. Ini kita cerita kayak kan nggak semua di antara kita, rata-rata paling 90% itu pasti ada pekerjaan lah ya. Kalau nggak kerja Betul. Mm-mm. sambil kuliah, kalau nggak ya punya bisnis atau usaha lah. Nggak mungkin kayak duduk seharian gitu teman-teman. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 prime time itu fokus di mana? Nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Fokus di 5 transaksi aja sebenarnya ya. Sebenarnya kita cukup Mm-mm. fokus di 5 itu sudah bagus banget. Bisa keletokan 5 kali ya. 5 kali itu dalam artian tadi 3 5 tik itu sudah bungkus. 3 5 tik itu dalam artian di atas sudah 1-2% lah. Mm-mm. Memang fokus kita adalah compounding aset. Scalpingan itu compounding aset, belinya juga all in, tapi ingat ya, tapi Mhm. sizingnya itu cuman 10% dari dana. Misalnya punya duit 10 juta. Ya yang untuk all in di RDN scalpingan itu ya 1 juta aja kayak gitu. Jangan punya duit 10 Mhm. juta, all in 10 juta. Dijamin Anda kayak saya. Waktu saya baru belajar scalping, wah pengen nih ikut championship, saya ikut nih, ikut kompetisi. Saya all in terus kan kerjanya kan. 10 juta tuh all in nggak sampai 1 minggu duit saya tinggal 3 juta. Serius ini beneran. Karena karena Di gimana saham ya? gorengan semua. Saya nggak peduli lagi gorengan, saham jin, saham gorengan, bid over bolong-bolong, saham pokoknya yang lewat di running trade dihajar. Mau Iya, IPO, iya, mau iya, saham iya. jin, mau saham 10 ribuan, mau saham yang 50-an, semua saya hajar. Waktu itu ya. Waktu itu. Oke, Salah, oke. salahnya, maksudnya teori bid over saya nggak tahu, cara membaca saham yang formasi serang gimana saya nggak tahu. Pokoknya saya Nggak beli nih. tahu, iya. Nggak Heeh. tahu, contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya pagi saya HK cak, contoh. Heeh. Saya HK Iya, cak iya. pagi. Ini contoh ya teman-teman ya, disclaimer on contoh aja. Saya Kalau HK cak beneran juga pagi-pagi nggak misalnya, apa-apa ARB. sih, kayak di story. Misalnya saya HK cak Iya, iya. ARB. Mm-mm. Habis itu, waduh, nggak jalan nih. Saya cut loss di ARB contoh ya. Saya cut loss di ARB karena nggak jalan kan. ARB saya jual di ARB misalnya katakanlah atau nggak bisa keluar nih panik saya. Akhirnya saya jual, saya ganti ke saham lain. Saya beli lagi Mm-mm. misalnya tadi pagi HATM, kerjang tuh Iya, HATM ya kan. iya. Saya HK, HATM turun. Saya nggak cut loss. Caknya terbang. Saya sakit hati. Tadi kan sudah kena cut loss di cak misalnya ya Hmm. contoh. Mm-mm. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya buang lagi HATM saya kejar lagi caknya, nyangkut lagi, nggak jalan lagi caknya. Itulah yang saya kerjakan dulu waktu itu 10 juta. Akhirnya duit saya tinggal 32 juta. Oh, Karena iya, iya, gini, iya, saya iya. nggak peduli lagi tuh saham IPO, saham jin, saham siluman, saham-saham yang 10 ribu aja saya main gitu. Yang nggak Mm-mm. jelas ya, entah apa namanya sahamnya nggak pernah dengar saya masuk. Karena nggak tahu teori bid over, nggak tahu Mm-mm. membaca kayak running trade itu sebenarnya yang bagian mana yang harus kita baca. Misalnya ada Hmm. formasi buangan gimana, formasi serang itu gimana. Kadang kita harus cari presisi masuk langsung jalan kan ya Bro Daniel ya. Iya, iya betul. Masuk sahamnya langsung jalan. Kebanyakan kalau kita, jangankan pemula, saya aja, kita kalau masuk tuh pasti apa? Diam sahamnya. Dia lagi kenceng nih. Iya. Begitu kita masuk diam dia. Ini bener banget nih, bener banget. Pas kita cabut, ya lari Terbang sahamnya, dia. terbang. Iya. Akhirnya Heeh. saya balik lagi kan, karena belinya Iya, kan all in ya, all in nih. iya. Di Heeh. all in ini yang bikin kita kayak, ayo cepet. Wah, saya lagi nunggu saham A, yang jalan Mm-mm. saham B. Saya cut loss saham Mm-mm. A, kejar saham B diem, saham A-nya jalan. Habis duit saya, Hmm. kena cut loss di situ-situ terus.
Bukan salah pilihnya ya. Jadi screeningnya itu Iya. nggak salah. Screeningnya udah bener. Entry-nya yang salah, entry exit-nya yang salah. Jadi mulai hari Mm-mm. itu saya kayak babak belur belajar sendiri scalping ya, karena di sini susah ya kalau mau belajar scalping. Saya nggak tahu siapa yang harus saya mau belajar sama kayak dulu belajar saham, nggak Mm-mm. tahu bintangnya, walaupun Mm-mm. tahu Mas Beki segala macam kan, nggak buka kelas atau nggak buka apa gitu. Jadi memang harus trial and error sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, Hmm. sambungan hubungannya dengan swing apa? Kayak begini. Biasa saya akan selalu lakukan screening H-1. Misalnya kayak besok nih, saya malam ini sudah saya screening. Saya sudah siapin catatan seperti biasa kayak di TikTok, saya selalu buat catatan yang kayak begini nih. Saya sudah Oh siapin area-area wow. screening saya. Ini Saya sudah boleh catat. nggak nih kita Cuan Troopers diajarin sedikit nanti ya, Bro Ben ya. Boleh. Boleh, boleh. Mantap. Jadi Mantap, mantap. Jadi teman-teman di sini, kalau yang namanya scalping, ada orang bilang scalpingan itu nggak perlu screening, lihat running trade aja, percaya deh. Coba pakai duit 10 juta, Anda trading pasti tinggal 2 juta satu minggu. Kayak saya. Mm-mm. Kenapa? Nggak screening kayak gini. Ini kayak gini. Misalnya mau beli, saya catat nih, saham TNCA misalnya, contoh. Saya sudah tahu, TNCA nih pasti naik hari ini. Tapi coba Anda perhatikan tadi pagi TNCA, nggak jalan kan, diam di situ-situ aja ya. Pagi tadi di harga kletokan di 685, 690, cenderung apa kalau Anda scalper ketemu saham yang kayak gitu, yang Anda lakukan adalah cut loss, pasti nggak jalan, soalnya jalan sahamnya nggak Iya. jalan. Mhm. Mhm. Padahal kita sudah screening nih, wah ini pasti jalan nih gitu. Tapi karena kita belinya all in, niatnya scalpingan, jadinya day trading, atau bahkan kita jadinya fokus kita berganti nih Bro Dani. Iya, iya, itu benar. Setuju banget saya dengan Jadi kenapa kalau dibilang kesalahan itu. betul. Jadi kenapa kalau dibilang kita harus jadi hybrid, apa memungkinkan nggak swing sama scalping? Hybrid trader itu memungkinkan buat saya karena saya sering bikin screening, saya akan beli di RDN lain. RDN satunya lagi. Jadi saya biasanya kalau di TikTok kan selalu pakai Sukor nih ya. Bukan promosi karena memang saya pakai. Top. Saya pakai Sukor ya di live TikTok itu untuk scalpingan. Jadi memang dananya all in untuk saya beli kletokan gitu, lebih cepat. Yang swing saya tuh nggak swing kayak multi bagger nunggu bumi dari 75 jual di 140 tadi. Saya nggak swingnya kayak gitu teman-teman. Saya nggak swing long swing, saya nggak. Saya lebih ke short swing ya, kayak contoh ya. Kalau ketemu saham bagus kayak ESA katakanlah ya, ini contoh lagi ya, teman-teman ini sudah lewat. Iya. Katakanlah saya beli saham ESA waktu itu di scalpingan, akun scalpingan, saya masuk 1050, jual 1080. Cuman berapa tik kan? Cukup. Tapi tiba-tiba sore turun, jebret. Turun ARB. Nggak mungkin saya beli pakai akun scalpingan, padahal saya tahu nih saham bagus. Tadi aja beli Iya. bisa cuan. Ini ARB harusnya saya beli. Yang saya lakukan adalah saya buka akun swing saya. Jadi akun swing itu saya selalu pakai money management ya. Bedanya kalau scalpingan adalah all in, kalau yang akun RDN satunya lagi itu adalah pakai money management. Jadi uang dibagi 10 ya. Itu yang selalu saya terapin ke teman-teman di grup, di siapapun, bahkan saya sendiri. Duit, misal katakanlah scalpingan tadi 1 juta ya. Di swing itu biasa saya pakai 10 juta nih misalnya. Jadi 10 juta itu dibagi di 10. Jadi maksimal beli satu saham tuh 1 juta aja. Itu simpelnya. Itu simpelnya. Jadi ketemu saham-saham yang ARB kayak waktu itu ESA sempat turun ke 930-an ya, ARB. Yang saya lakukan bukan beli di akun scalping, yang saya lakukan adalah di akun swing, saya beli di ARB. Contoh sama kayak Cak tadi, saya beli di akun swing itu beli di ARB. Saya selalu pakai akun swing itu untuk selam-selam barang-barang ARB biasanya. Nggak mungkin kita pakai akun scalping kan untuk beli saham-saham gitu, nggak mungkin pokoknya. Bener Nggak mungkin. bener banget nih. Iya kan? Iya. Jadi kenapa harus jadi hybrid traders? Buktinya, jadi saya beli ESA waktu itu di ARB, saya nggak dapat ARB tepat, nggak dapat memang 955 saya beli, ARB-nya 930. Nggak dapat, antrian saya nggak kemakan, akhirnya saya beli di 955, besok ESA terbang ke 1150. Di dua akun saya pakai, yang swing saya beli di bawah 955, yang satu lagi besok pagi saya pakai untuk nyopet. Saya beli lagi pagi-pagi kan lompat ya, jebret, naik ke 1050 lagi, dari 900-an naik ke 1000-an, 1050 HK lagi, jual di 1100, yang akun swing maksimal jualnya 955, jualnya di 1125. Jadi dalam satu hari aja tuh udah bisa cuan
sekitar 17% ya. Bahkan kalau saya bisa Mm-mm. jual di pucuk banget, kemarin 1150 tuh bisa hampir 19%. Bayangin 19% satu hari doang loh. Beli sore, jual pagi. Nggak mungkin Anda lakukan itu di akun scalping, nggak mungkin. Scalping saya selalu tetap Jadi maksimal tiga Bro lima Ben tick. ini, iya, jadi Bro Ben ini punya dua akun yang di manage di satu waktu yang bersamaan gitu ya berarti ya. Betul. Hmm. Gimana cara manage-nya itu? Nah, Dan jadi gini, dua-duanya disukor kan? Harus dipakai dua device atau satu device di switch-switch gitu bisa? dua RDN berbeda. Saya pakai Sukor sama satu lagi, sama sekuritas lain. Oh, oke 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 Tapi kalau oke, paham teman-teman paham. mau dua-duanya Sukor bisa. Kalau Sukor kita bisa double Mm-mm. account. Itu Iya lebih iya bagus iya ya iya teman-teman iya. ya. Jadi Betul. gini, Berarti gini. sisa manage-nya aja ini kan yang penting kan? Kenapa ini penting nih? Ini dicatat teman-teman ya. Mm-mm. Karena ini pengalaman pribadi bukan orang lain. Ada salah satu follower sama member waktu itu tanya, kenapa saya tuh kayaknya sial banget? Dia bilang kayak gitu. Apakah saya nggak cocok di Mm-mm. saham? Dia bilang, apa aja Mm-mm. saham yang saya beli pasti turun. Kalau Mm-mm. saya hold, diem, pasti nggak jalan sahamnya. Coba Mm-mm. saya cut loss, terbang. Jadi, jadi ini pengalaman saya nih. Ini Iya nggak. Ini kayaknya pengalaman semua orang sih. Saya juga pernah jadi kayak gitu, sejujurnya. Jadi, siasat mengapa saya akun scalper saya itu duitnya kecil. Kenapa akun scalper saya nggak pakai duit yang gede, 100 juta gitu? Iya. Kenapa? Karena saya masih mengalami hal yang tadi, kayak nggak rela gitu loh. Saya pernah kayak gini. Mm-mm. Mm-mm. Misal katakanlah saya beli ESA lagi ya, contoh ya, ini contoh Iya. aja. Katakanlah saya beli ESA di 1050. Saya nggak mungkin average down ESA, nggak mungkin. Karena all in belinya 1 juta. Saya nggak mungkin beli Mm-mm. average down ESA. Mm-mm. Saya nggak mau cut loss waktu dia turun ke 1000, saya nggak mau cut loss. Biasalah namanya orang, walaupun disiplinnya kita belum robot ya. Kalau Mm-mm. kata Kojon kan kita harus jadi robot, minus 1% cut loss. Cut. Itu kan kalau sudah Iya. profesional ya. Mm-mm. Kalau namanya Mm-mm. kita pemula tuh bullshit lah, dibilang ngajarin 1 2 tik buang, itu pasti kita Mm-mm. hold. Esap bagus gitu, secara Mm-mm. teknikal tuh Mm-mm. cakep gitu pasti. Yang saya lakukan adalah Mm-mm. tidak cut loss pasti. Ini contoh ya, di akun scalping saya yang harusnya saya buang dalam waktu menitan, saya hold karena tidak disiplin tadi. Mhm. Tapi nggak mungkin saya average down karena nggak punya duitnya, all in ya belinya. Nah, di Hmm. sini fungsi punya akun cadangan tadi, akun swing. Saya Mhm. bisa dapat harga di bawah akun scalping saya dengan dana lebih besar di harga lebih bawah. Itu paling penting. Jadi saham yang dibeli sama aja, sama-sama ESA, tapi saya punya average yang berbeda. Mhm. Sering nggak kita bilang, wah tahu ESA kalau turun ARB, saya tunggu di ARB. Tahu kalau gitu Iya. itulah yang membuat kita selalu gagal dalam trading. Mhm. Jadi saya punya akun scalping yang 1050 dibawa turun sampai 1000, saya tidak cut loss, saya beli lagi di akun swing ketika dia ARB 950 tadi. Saya dapat average paling bawah, jualnya nggak buru-buru. Yang saya jual Mhm. adalah akun scalping tadi yang average 1050, saya jualan duluan. Bahkan saya cuma jual 35 tik. Seperti biasa, akun scalping saya itu cuma saya jual 3 sampai 5 tik doang. Jadi ESA saya beli 1050, jual 1070 doang lah, atau 1080 kalau nggak salah. Mhm. Bayangkan. Tapi di akun swing, biasa kebanyakan orang bilang apa? Ya, sudah dijual terbang, ya kan? Saya Mhm. selalu menyiasati diri saya kerjain diri saya sendiri. Ngerti nggak sih teman-teman? Kayak kita tuh Mhm. harus Mhm. melawan diri kita sendiri gitu. Dengan Mhm. cara ya tadi, dapat average paling bawah ya 950, tiba-tiba. Tapi kalau nggak punya akun lagi, pasti saya jual juga nih. ESA-nya di 1070 juga. Toh cuannya Mhm. udah besar gitu loh. 950 ke 1070 itu udah gede banget cuannya. Iya, Tapi iya. karena kita harus manage 2 akun, pasti swingnya pasti ketinggalan kan. Wah, Mhm. harga terbang lagi tuh dari 1070 sampai 1100, 1150. Di saat itu saya jual akun swingnya. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Just sesimpel itu doang. Hmm. Iya, iya, Sama iya, kayak waktu iya. saya beli Tapi friend lah. kan itu kalau berjalan berdasarkan yang kita inginkan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang banyak banyak hal yang terjadi gitu, kita plannya gini, plannya gitu, jadinya begini gitu ya, tidak sesuai dengan rencana. Nah, wah, ini ada CEO kita nih juga menonton pada malam hari ini, ada Bro Bernard Wijaya. Halo.
Ini jangan Halo lupa Mr. untuk CEO. ini bergabung, thank you udah bergabung bersama kita. Dan untuk para cuan troopers, jangan lupa ya untuk di tag ke Instagram Sukor Sekuritas, di screenshot dan juga di tag ke Bro Ben juga nih, di tag ke IG saya juga boleh untuk mendapatkan langsung ini dia ya, buku dari CEO Sukor Sekuritas, Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Oke, Bro, kita lanjut lagi nih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kolom question and answer. Oke, ini banyak banget ini yang, nah ini pertanyaan-pertanyaan, nah pertanyaan-pertanyaan yang mencekam ini, Bro Ben. HATM. Tadi soalnya udah ditanyain kan, udah sempat di-mention juga gitu HTM gitu. Nah ini gimana nih? Saya biasa sih ngelihat Bro Ben ini trading di akun di TikTok gitu pagi-pagi gitu ya biasanya. Nah ini kalau kita bahas satu persatu gimana nih? Kalau terkait dengan saham HATM bisa nggak nih Bro Ben nih dikasih view-nya Boleh. seperti apa, cara ngelihatnya, atau mungkin bisa dikasih tahu sedikit aja trik-triknya sebelum para cuan troopers ini masuk ke grup premiumnya Bro Ben ini. Oke, oke. Buat teman-teman ya, kalau yang nanya HATM ya, Anda jangan sampai kena nanti nyangkut di saham-saham yang seperti ini. Pagi-pagi tadi saya sudah ngomong soalnya, tadi pagi-pagi saya bilang HATM arah hari ini ada potensi lanjut karena sudah kita screening bareng-bareng ya, lanjutan resistnya ada di 400, bahkan tadi lewat dari 400. Tapi Anda lihat hari ini buangannya ya, saya izin lihatin Anda bandarmologinya. Anda harus pinter-pinter juga dong, lihat dong underwaternya udah jualan ya. Kalau Anda mau Mm-mm. beli HATM lagi, sudah jelas Anda besok kena apa? Hantam pasti. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Hmm. HATM Anda Oke, kalau oke, oke. masih beli nggak punya trading plan, baru apalagi nyangkut di pucuk tadi ya jelas Anda besok kena hantam itu. Hmm. Jadi Kalau makanya saya kalau selalu kalau punya belinya di akun. pucuk ya. Betul. Jadi makanya akun-akun scalping tuh saya nggak pernah beli saham-saham yang kayak HATM di nginepin, itu nggak mungkin. Jadi saya memang beli, saya nggak jujur ya nggak ikut trading HATM hari ini karena saya lemah ya. Saya punya beberapa, kita itu punya beberapa kelemahan masing-masing beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak satu saham itu bisa cocok. Misalnya contoh nih, Bro Daniel cuan di HATM, saya ikut Bro Mm-mm. Daniel beli HATM belum tentu cuan loh. Walaupun kita sama-sama sebelahan beli gitu. Jadi Hmm. yang paling penting teman-teman ngerti itu adalah setiap saham itu pasti punya yang namanya karakteristik beda-beda. Karakteristik itu bukan bandarnya ya, tapi memang karakteristik itu yang menggerakkan suatu saham itu kan pasti ada suatu kelompok tertentu atau broker tertentu. Jadi kalau sudah nggak cocok dengan Anda cocok satu dua kali coba satu dua tiga kali. Kok saya gagal terus ya? Orang Bro Daniel bisa cuan HATM, kenapa saya itu tiap kali masuk HATM cut loss ya? Pernah nggak kayak gitu? Mm-mm. Saya sering Pernah, kayak pernah. gitu. Iya. Sering, Mm-mm. misalnya orang-orang bisa cuan di saham-saham jin kayak saham-saham yang nggak jelas ya pico, yang aneh-aneh kayak gitulah. Kok saya nggak bisa? Tiap kali saya masuk pasti kena hantam. Contoh kayak MNC Group ya, grup-grupnya saham-sahamnya MNC. Tiap kali saya masuk kok saya pasti Iya. kena cut loss. Abis kena saya cut loss kok dia naik. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan Anda paksa. Sudah tahu karakteristik sahamnya berarti tidak cocok dengan Anda, ubah. Berarti saya akan masuk ke grup-grup MNC ketika di ARB. Contoh, ya ini contoh lagi nih, contoh lagi ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Hmm.